Hai, halo Happy Soul semua. Kembali lagi di Tarot In dengan An. Hari ini An punya banyak sekali charms di sebelah kiri. Kemudian ada dadu juga di sini. Lalu ada 3 pile ya di depan An yang diwakili oleh salju, snowflakes ya. Dan itu adalah pilihan untuk Happy Souls. Kesempatan ini An mau berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua Happy Souls yang sudah menonton video ini, juga sudah subscriber yang lama, yang baru, semuanya An mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini ya. Dan memang akhir-akhir ini An selalu merilis video irregular ya, atau tidak pasti. Kadang bisa seminggu sekali, kadang bisa seminggu 2 kali gitu. Jadi An usahakan untuk merilis video setiap seminggu 2 kali. Semoga itu berkenan untuk Happy Souls ya. Dan kali ini temanya sendiri adalah Have you met the one? Atau apakah Happy Souls sudah bertemu dengan the one untuk Happy Souls ya. Dan An punya 3 pilihan di sini. Dimana yang pilihan pertama ini ada snowflakes warna putih. Oke, snowflakes putih. Kemudian pilihan kedua snowflakes biru. Lalu pilihan ketiga ada snowflakes kuning ya. Oke, Happy Souls bisa melihat dari warnanya, bisa memilih dari nya tadi ya. Apakah Happy Souls secara intuitif mengatakan bahwa Happy Souls lebih tertarik dengan yang pile 1 dengan putih atau kuning atau biru ya. Happy Souls bisa pause dulu videonya apabila Happy Souls masih belum menentukan pilihan. Dan nanti kita akan ketemu di pilihan Happy Souls ya. See ya. Hai, halo. Happy Souls yang memilih pile 1 atau dengan snowflakes warna putih ya. Ini adalah pilihan Happy Souls. Kita akan lihat untuk kartunya apakah Happy Souls yang memilih pile 1 sudah bertemu dengan the one atau jodohnya ya. Kita akan lihat. Oh, Queen of Pentacles, Five of Vessels atau Five of Cups, Ace of Swords. Oke, satu lagi. Knight of Pentacles. Oke. Ya. Di sini An merasa ya, Happy Souls kemungkinan sudah bertemu dengan the one. Congrats. Karena di sini An merasa bahwa Queen of Pentacles ya dengan Knight of Pentacles ini kemungkinannya adalah seseorang yang memang untuk Happy Souls ya. Dan di sini ada Ace of Swords yang menyatakan sebuah keberhasilan di mana Happy Souls mungkin saat ini atau baru-baru ini ya, atau sedang merasakan Five of Vessels atau merasa tidak terlalu baik di segi asmara ya, dimana Happy Souls merasa sedih, mungkin sedang kecewa, atau apa yang sedang Happy Souls rasakan saat ini atau yang sudah Happy Souls rasakan kemarin, itu sepertinya Happy Souls menyesal terhadap sesuatu yang tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi Happy Soul sendiri tidak melihat bahwa di sini ada 2 cups ya yang masih berdiri. Jadi ada 5 cups. Di sini adalah traditional tarot banget. Kalau ada 5 of cups itu biasanya dia akan menekuri atau akan menyesali sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan keinginannya. Kemudian dia tidak melihat bahwa masih ada 2 cups di sini dan kesempatan-kesempatan yang baik untuk Happy Souls yang pilih pile 1 karena mungkin jodoh Happy Souls itu di depan mata. Nah, siapa coba
mengira-ngira siapakah sebenarnya the one untuk Happy Souls ya. Sepertinya An merasa bahwa Happy Souls sudah bertemu dengan dia. Entah dia adalah seseorang yang mungkin dekat dengan Happy Souls, artinya adalah berada di dalam circle atau pertemanan Happy Souls ya. An merasa ini bahkan Happy Souls sudah melakukan komunikasi dengannya. Dengan Ace of Swords di sini ya, ada komunikasi yang mungkin sudah terjalin antara dia dengan Happy Souls ya. Ini bisa saja ini karena lepas gender ya, jadi bisa saja feminin atau maskulin. Tapi yang pasti siapapun lah ya, Happy Souls yang menempatkan sendiri siapa yang maskulin dan yang feminin. Yang pasti di sini An merasa bahwa ada koneksi ya antara si Queen of Pentacles di sini dengan Knight of Pentacles. Di mana Knight of Pentacles ini dia memang ya mungkin jalannya agak slow atau agak pelan gitu ya, karena dia adalah Earth element, dimana Earth element tuh sangat membumi, itu sudah gitu bukan sesuatu yang rush gitu ya, tidak terburu-buru karena dia tanah ya, elemennya bumi, jadi dia cenderung grounded, tidak terburu-buru atau tidak impulsif, tidak melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hati gitu ya, tapi benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang gitu ya dengan Knight of Pentacles di sini. Dan aku merasa bahwa Knight of Pentacles ini adalah seseorang yang Happy Souls mungkin kenal, mungkin tahu, atau mungkin pernah berhubungan. Maksudnya dalam hal ini tidak selalu mantan ya, tapi mungkin teman yang sudah lama tidak bertemu, kemudian kamu mencoba untuk atau melakukan komunikasi kembali, entah dari pihak dia atau dari pihak kamu gitu ya. Tapi yang pasti An merasa bahwa Happy Souls dengan pile 1 ini kemungkinannya sudah met the one. Entah mungkin sudah bersama dengan Happy Souls atau dalam masa pendekatan, penjajakan untuk menjadi pasangan. Oke? Sekarang kita coba untuk melihat apa lagi yang kira-kira mau disampaikan ya oleh Spirit, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Apakah Happy Souls pile 1 sudah bertemu dengan the one, seseorang yang akan bersamanya atau jodoh dalam waktu yang lama ya. Oke. Nine of Pentacles. Wow. Dia bilang di sini adalah rewards. Nice. Oke. What else? Apa lagi please? Thank you. The wheel changes. Oke, mungkin sebentar lagi Happy Souls akan merasakan perubahan ya, atau ada sesuatu yang berubah dalam hidup Happy Souls. Entah itu adalah seseorang ini ya yang akan benar-benar datang kepada Happy Souls dan menawarkan sesuatu yang nyata, yang real tentang perasaannya. Ini adalah seseorang yang mungkin Happy Souls kenal, apalagi memang mungkin beberapa Happy Souls sudah pernah sudah pernah berkomunikasi dengannya ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What else for pile 1? Have pile 1 met the one. Okay, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Knight of Wands, Desire. Okay, apa lagi? Mungkin hal ini akan membawa Happy Souls kepada confusions. Ada Two of Swords di sini, dimana kalau Two of Swords itu biasanya dia berbicara tentang crossroads atau persimpangan, dimana mungkin Happy Souls harus memilih ya, harus memilih yang terbaik, biasanya antara dua hal, atau mungkin bisa bukan antara dua orang, bisa saja dengan pekerjaan ya, bisa saja dengan waktu Happy Souls gitu. Dan itu memang aku merasakan bahwa di sini mungkin Happy Souls sedang masih mengalami ini nih ya, dengan Five of Cups di sini ya. Tapi jangan takut, kesempatan itu akan datang lagi kepada kamu. Jangan takut karena kamu masih punya 2 cups ya. Jadi mungkin saat ini mungkin Happy Souls sedang sedih, sedang
atau kemarin ya sedang mengalami kesedihan, tapi di sini ada seseorang yang akan membuat happy souls happy kembali. Dan tentang have you met the one, melihat dari kartunya, sepertinya memang happy soul sudah bertemu dengan the one. Tapi kamu akan mengalami confusion di sini yang aku lihat dengan two of swords ya, dimana kamu akan mengalami persimpangan yang tadi aku bilang. Karena mungkin aku merasa di sini kamu akan melihat ada dua orang. Oh, oke, ada yang terbalik, flipper, the habit, wow, dependency. Well, 15 adalah devil cards. Sepertinya happy souls punya attachment terhadap seseorang yang mungkin sebenarnya bukan the one untuk happy souls ya, dan ini menciptakan kebingungan untuk happy souls, di mana merasa bahwa kemungkinan di sini ya dengan Knight of Wands. Knight of Wands adalah seseorang yang sangat bersemangat, bergairah, berapi-api, dan dia sangat charming, atraktif gitu ya. Dan dia secara fisik mungkin sangat irresistible buat happy souls. Jadi An merasa bahwa ada keterikatan yang mungkin saat ini sedang dirasakan oleh happy souls, dimana ya kalau An rasa di sini sebenarnya ini mungkin bukan the one happy souls ya. Ini dengan the Knight of Wands ini, karena An merasa ini center energinya ada di Knight of Wands, sementara untuk the one happy souls yang An rasa di sini adalah si Knight of Pentacles ini gitu ya. Jadi kemungkinan happy souls mungkin ada attachment terhadap seseorang ya, terhadap seseorang yang mungkin lebih ke arah passionate gitu ya daripada love gitu, lebih ke arah lust daripada love. Sementara ada seseorang yang mungkin akan mendekati happy souls di sini dengan Knight of Pentacles ya. Dia lebih grounded, perasaannya juga lebih real gitu ya, lebih bukan yang semata-mata karena gairah, karena desire gitu ya, keinginan. Jadi An merasa bahwa mungkin kamu seperti sedang memeluk dunia gitu, walaupun memang orang ini tuh membuat kamu bingung bahwa apakah dia yang terbaik untuk kamu. I say no, karena di sini muncul the devil, dan aku rasa ya namanya juga setan. Devil, evil gitu ya, nggak berarti dia jahat, tapi ini ada sesuatu attachment yang mungkin kurang baik, atau mungkin bisa jadi toxic relationship ya. Tidak harus melulu bersama dengan pacar atau bersama dengan pasangan happy souls, bisa saja dengan seseorang tapi dia menimbulkan toxic relationship dengan happy souls gitu ya. Dan itu yang harus happy souls lepaskan. Ini dengan confusion ini happy souls nggak usah bingung karena, dan tidak usah merasa takut kalau kamu lepaskan yang ini kamu akan sendirian. No, don't be afraid to be alone. Well, aku bisa bilang kayak gitu karena kita lebih baik bersama dengan seseorang yang benar-benar tepat dengan kita, atau bersama seseorang yang benar-benar mencintai kita dan kita cintai, daripada bersama dengan seseorang yang terus menyakiti kita, ya kan? Walaupun pada saat bersama dengannya mungkin memberikan kesenangan gitu ya, tapi nggak jelas gitu ya, bisa back and forth, pergi datang, pergi lagi datang gitu. Nah itu yang membuat An rasa bahwa ini adalah hubungan yang toxic untuk happy souls. Oke, jadi mungkin happy souls bisa coba pertimbangkan lagi, karena An rasa happy souls sudah bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa jadi adalah the one untuk happy souls. Oke, sekarang kita akan lihat dadunya. An punya dadu di sini ya. Untuk dadunya sendiri kita akan kocok. Kemudian kita akan lihat kira-kira have you met the one. Oke. Ya. Di sini ada sangkar ya.
Kemudian ada handphone. Ya. Yang An lihat di sini dengan sangkar dan handphone, sepertinya kamu memang sudah berkomunikasi dengan orang yang adalah jodoh kamu atau the one untuk kamu ya. Tapi mungkin saja kamu belum sempat bertemu dengan dia, belum pernah bertemu dengan dia karena mungkin kamu masih, ya karena pandemi ini mungkin kamu masih belum bisa bebas untuk bertemu di luar gitu ya. Jadi mungkin kemungkinannya nih, kamu sudah melakukan komunikasi ya, komunikasi dengan dia. Atau mungkin saja ini adalah hubungan long distance relationship ya, entah kamu berteman dengan dia atau sedang pendekatan dengan dia gitu ya. Jadi aku merasa bahwa pada saat ini mungkin kamu punya kedekatan atau keterikatan dengan seseorang dengan Knight of Wands di sini. Itu bukanlah seseorang yang terbaik untuk kamu. Tolong ini diambil sebagai sesuatu yang positif ya untuk kamu. Maksudnya apabila ini resonate untuk keadaan Happy Souls, jadi jangan dicocok-cocokin dengan keadaan Happy Souls, tapi Happy Souls yang menilai ya, apakah benar, apakah Happy Souls memang saat ini sedang berhubungan dengan toxic person atau seseorang yang mungkin menimbulkan toxic relationship dengan Happy Souls. Itu Happy Souls yang bisa menilai. Tapi dengan baca kartu di sini, An merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang memang jadi attach ya terhadap sesuatu yang mungkin kurang terlalu baik untuk Happy Souls. Dan bersama dengan itu Happy Souls mungkin mempunyai hubungan ya, tetapi hubungan yang tadi seperti An sampaikan belum pernah bertemu, entah long distance relationship atau mungkin Happy Souls mungkin bertemu di online ya. Dengan Ace of Swords di situ ada kesan bahwa mungkin Happy Souls sudah berkomunikasi tapi secara online, jadi mungkin belum face to face atau belum tatap muka. Please take the resonate. Kemudian yang tidak resonate tolong dilupakan saja, oke? An akan ambil 2 kartu dari sini, Whisper of Love. Kira-kira have you met the one? Mungkin harus dipersiapkan hati yang baru karena merasa mungkin ini adalah sesuatu yang toksik yang berhubungan dengan Happy Souls dan masih belum bisa diselesaikan karena ada confusion di sini di antara the Devil dan Knight of Wands. Karena di sini kelihatan ada habit ya. The habit di sini ada dependency. Jadi ada sesuatu hubungan atau ada suatu aku nggak bisa bilang itu toxic relationship, tapi kemungkinan bukan hubungan yang membebaskan atau saling mengenal satu sama lain gitu ya dengan baik dan saling mengasihi dengan tulus, tetapi yang terjalin karena sesuatu habit gitu ya. The habit ini adalah sesuatu yang kalau habitnya baik tidak apa ya, tapi karena ini habit di sini menandakan sesuatu yang berasal dari dependency ya atau ketergantungan, ada attachment, itu kemungkinannya tidak baik untuk Happy Souls. Nah, kita akan lihat apa advice untuk Happy Souls dari Whisper of Love. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give to. Thank you. Oke, advice-nya adalah slow down, pause and allow things to unfold. Oke, Happy Souls diminta untuk keep calm, relax, slow down, jangan terlalu merasakan kesedihan yang terlalu dalam terhadap sesuatu yang sebenarnya memang bukan untuk Happy Souls. Itu yang aku rasa di sini. Dan mungkin Happy Souls kita semua punya kesedihan, kita punya sakit hati gitu ya, tapi mungkin Happy Souls di sini bisa lebih kalem atau lebih tenang, slow down ya. Jadi kalau pace-nya pengen cepet gitu ya, atau lajunya pengen cepet, mungkin Happy Souls harus mengurangi laju Happy Souls dalam masalah asmara, masalah percintaan. Jadi bukan Happy Souls yang mengejar, tapi Happy Souls yang akan dikejar ya. Jadi just slow down, karena ketika kamu slow down atau ketika kamu berhenti, pause ya, berhenti sejenak dan membiarkan segala sesuatunya, itu akan terbuka di depan mata Happy Souls, atau membiarkan segala sesuatunya
berjalan seperti apa adanya gitu, tidak dipaksakan, tidak dikejar, tidak dikontrol gitu ya. Jadi An merasa bahwa happy souls mungkin harus slow down saat ini. Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, dan berusaha untuk mencoba untuk melupakan, atau bukan melupakan lah ya, untuk menyembuhkan mungkin kekecewaan happy souls, penyesalan happy souls terhadap mungkin sesuatu yang happy souls inginkan tapi tidak terjadi, happy souls harapkan tapi tidak terjadi. Just slow down, pause dulu, karena mungkin memang itu bukan untuk happy souls, karena ada seseorang yang untuk happy souls di luar sana, dan itu adalah orang yang mungkin happy souls sudah berkomunikasi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, one more card please. Oke, lihat ada yang flip. The only thing that is real is love. Nice. Shift your focus back to love. See? Coba tolong ganti fokus kamu ke cinta, kepada cinta ya. Bukan sesuatu karena kamu sudah terbiasa, bukan sesuatu karena kamu sudah terikat dengan perasaan yang menyenangkan, tetapi hal itu semu. Bukan sesuatu yang tidak berasal dari cinta. Jadi happy souls diminta dengan advice dari Whisper of Love ini, happy souls diminta untuk mencoba slow down ya, pause dulu, berhenti sejenak, dan mencoba melihat apakah hubungan yang mungkin saat ini happy souls ini untuk yang mungkin sudah berhubungan dengan seseorang tetapi tidak terlalu baik hubungannya ya. Kalau yang sudah baik hubungannya jangan dipaksakan, berarti ini bukan pile happy souls ya, bisa memilih pile lain. Nah, ini adalah untuk kamu yang mungkin mempunyai toxic relationship dan juga mungkin punya hubungan yang gak jelas gitu ya, tapi selalu bersama dengan dia. Ada ketergantungan yang tidak sehat dan itu tidak berasal dari cinta. Makanya dia bilang cobalah slow down, walaupun mungkin happy souls merasa it's the world buat happy souls ketika bersama dengan dia. Happy souls merasakan rewards, Nine of Pentacles, tapi ini bukan rewards untuk happy souls. Yang An rasa di sini ini adalah semu semata gitu. Jadi mungkin happy souls dengan confusion ini ya bisa memilih ya, apa yang tepat sekali di bawahnya adalah the only thing that is real is love ya. Jadi fokus kepada cinta. Ketika happy souls memutuskan sesuatu berhubungan dengan asmara, kehidupan percintaan happy souls, kembalilah kepada cinta ya. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Kembalilah kepada cinta. Oke, happy souls? Oke, sekarang kita akan lihat charms untuk happy souls ya. Boleh dikecilkan volumenya karena mungkin ini akan agak ribut. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, have pile 1 met the 1. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, have pile 1 met the 1. Oke. Charmsnya banyak ya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Oh wow, tengkorak. Iya. Di sini An merasa memang harus ada yang mati. Harus ada yang mati tuh dalam arti bukan physically mati ya, bukan orang gitu ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus lepas dulu. Ini tadi the devil, harus ada yang kelar. Karena di awal ini harus ada yang selesai dulu dari happy souls. Entah apakah itu memang perasaan feeling happy souls yang mungkin sedang down, atau mungkin kebingungan happy souls, atau mungkin dependency atau ketergantungan happy souls terhadap seseorang yang mungkin sebenarnya bukan adalah the one untuk happy souls. Jadi ini An rasa ada sesuatu yang harus mati dulu, sesuatu yang harus happy souls singkirkan dari hidup happy souls dan dari perasaan happy souls ya. Jadi happy souls harus merasakan contentment dulu, kepenuhan dulu ya, kepenuhan terhadap diri sendiri, di mana di sini ada Queen of Pentacles, kemudian di bawahnya Nine of Pentacles. Di sini An
Perhatikan bahwa adalah sesuatu yang kamu harus merasakan bahwa kamu adalah seorang queen ya, yang butuh cinta yang baik, yang sehat, yang real dari seseorang gitu ya. Entah ini cewek atau cowok ya, atau maskulin atau feminin, kamu adalah seseorang yang sangat penuh kasih sayang. Nih aku lihat dengan queen di sini ya. Kamu juga smart, kamu cerdas ya, mengelola keuangan kamu cerdas, mengelola kehidupan kamu cerdas gitu ya. Dan dengan Nine of Pentacles di sini An merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sudah penuh sebenarnya ya. Dengan reward yang kamu punya secara materi itu sebenarnya kamu sudah merasakan happy, tapi mungkin di bagian section love gitu ya, di bagian percintaan atau asmara kamu mungkin merasa kamu kurang beruntung, merasa kamu kurang sukses. Jangan ya. Karena apa yang kamu rasakan itu akan balik kembali ke alam semesta, dan itu akan membuat atau menarik sesuatu yang sesuai dengan perasaan kamu, sesuai dengan pikiran kamu gitu ya. Ketika kamu merasa, oh ya, I'm stuck in love gitu ya, aku merasa gue gak beruntung di percintaan, gue gak beruntung di asmara. Well, that's happen. Jadi coba kembangkan pikiran-pikiran positif, tarik aura-aura positif ya, yang kamu rasakan di dalam hidup kamu. Mungkin sekarang kamu memang sedang beruntung di bagian material, tapi bukan di bagian emosional gitu ya, di bagian asmara. Coba untuk melakukan afirmasi-afirmasi yang positif untuk menarik sesuatu yang positif di bagian percintaan kamu. Karena jangan khawatir, karena An sudah melihat bahwa ada satu pribadi yang mungkin adalah the one untuk kamu gitu ya. An merasa di sini kamu memang mungkin setelah melepaskan itu akan mungkin merasa sendirian atau alone di sini dengan sendal jepit di sini ya. Entah mereknya apa. Dan ini An rasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang memang harus kamu lepaskan, karena setelah itu kamu akan dapat reward di sini ya, dengan pita di sini ya. Aku merasa bahwa kamu akan mendapatkan reward dengan bahagia menjadi diri kamu sendiri ya. Dan An merasa di sini kamu ketika sudah mencoba untuk memutuskan sesuatu ya, untuk bertindak terhadap apa yang kamu rasakan di dalam asmara kamu, apabila itu tidak menguntungkan kamu ya tinggalkan saja gitu. Dan An merasa bahwa di sini kamu akan mendapatkan lucky charm, dan pada saat itulah kamu akan didatangkan seorang ksatria atau seorang ratu untuk yang pria gitu ya. Oh yes, family. Oke, kamu akan menciptakan sebuah keluarga kok, family. Oke, dan keluarga itu harus berada di dalam cinta, bukan berada di dalam desire, passion, lust, bukan, but love ya. Aku merasa itu yang harus kamu pelajari dulu, karena ini aku melihat ada 2 crown ya. Setelah death tadi ada 2 crown yang mana kalian akan saling menghormati, saling menghargai, saling menjunjung perasaan cinta masing-masing dan pribadi masing-masing ya. Ya, transformasi yang kamu butuhkan dan kebijaksanaan yang kamu butuhkan di sini. An merasa kamu memang butuh lebih bijak untuk memilih orang-orang yang berada di circle kamu ya, karena semuanya itu harus fokus terhadap cinta. Mungkin kamu bisa melakukan hobi kamu pada saat kamu sendirian gitu ya, dan kamu bisa bernyanyi, bisa mendengarkan musik yang kamu suka. Di sini ada kupu-kupu lagi, nyatakan transformasi ya, atau kamu bisa bepergian ya. Kalau kamu merasa ya oke lah, di sini sekarang sedang pandemi ya, mungkin agak kurang bijaksana juga untuk bepergian, tapi mungkin kamu bisa melakukan short trip ke tempat yang kamu sukai gitu ya, atau mungkin ke taman gitu ya. Itu bisa saja kamu lakukan, karena di sini ada burung yang aku lihat. Mungkin kamu bisa melihat sesuatu yang lebih indah, karena hidup kamu tuh seharusnya indah dan hanya kamu yang bisa mewujudkannya. Dan kamu diberikan blessing ya di dalam kehidupan kamu kalau kamu fokus terhadap cinta. Oke? Itu saja yang mungkin An bisa baca dari semuanya ya.
dari kartu dadu dan charm kamu. Semoga happy souls yang memilih pile 1, rasa kamu sudah berkomunikasi dengan the one ya. Mungkin kamu belum pernah bertemu atau belum bertemu secara fisik. Jadi putuskan yang terbaik di dalam hidup kamu ya. Fokus terhadap cinta. Just slow down. Oke? Karena ketika kamu slow down, ketika kamu lebih tenang, kamu bisa lebih berpikir, lebih merasa dengan lebih baik. Oke? Itu saja yang bisa An sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat dan sending you love and light. Bye. Hai, halo Happy Souls. Kamu adalah yang memilih snowflakes warna biru. Ya, pile 2. Kita taruh sini snowflakesnya. Dan ini adalah kartu tarot kamu, di mana An sudah pre-shuffle atau sudah dikocok lebih dahulu ya. Oke, kita akan lihat. Oh, kamu dapat The Hanged Man. Ya, ini adalah temanya Have You Met The One. Jadi, apakah kamu sudah bertemu dengan jodoh kamu? Apakah kamu sudah bertemu dengan The One, gitu ya? Bukan berarti kamu sudah bersama atau pacaran, tidak, atau menjadi pasangan, tapi mungkin saja cuma bertemu saja, gitu ya. Apakah kamu sudah pernah bertemu? Kita akan lihat. Oh, Death. Oke. Queen of Staves. Dan Three of Vessels. Oke, dari kartu ini An merasa kamu belum pernah bertemu dengan dirinya. Kamu belum pernah bertemu dengan the one. Jadi pada saat nanti kamu bertemu dengannya, itu adalah kali pertama kamu bertemu dan adalah sebuah cinta yang baru untuk kamu. Kamu mungkin sedang dalam posisi tergantung, entah apa yang terjadi ya di dalam ini, karena love reading jadi adalah kehidupan asmara kamu, entah apa yang terjadi sehingga kamu menjadi the hangman seperti ini ya. An kurang tahu apakah kamu tergantung atau kamu belum dapat closure dari hubungan sebelumnya, atau kamu sedang pendekatan atau sedang didekati oleh orang lain dan kamu merasa tergantung dengan perasaan kamu, karena mungkin kamu nggak tahu apakah harus diteruskan atau tidak, harus dilanjutkan pengejarannya, harus dilanjutkan pendekatannya atau tidak. Atau kamu juga merasa bahwa ketika kamu didekati, kamu yang merasa bahwa apakah ini yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu merasa di dalam the hangman. An merasa bahwa kamu belum menemukan atau kamu belum bertemu dengan si the one-nya kamu ini. Jodoh kamu ini kamu belum bertemu. Mungkin dia masih far away di mana gitu ya. Dan mungkin masih mencari atau struggling juga untuk mencari belahan jiwanya gitu ya. Dan yang membuat kamu tergantung saat ini mungkin bukanlah jodoh kamu. Gitu ya. Dan dengan the death di sini An merasa bahwa ada satu fase nanti pada saat mungkin kamu sudah melihat perspektif yang baru ya. Dengan the hangman ini bisa jadi kamu memang sedang melihat apakah ada perspektif baru yang mungkin kamu bisa pakai ya. Kamu bisa pakai untuk memutuskan tentang sesuatu. Dan An merasa bahwa kamu keluar dari situasi ini dengan death. Artinya adalah kamu keluar dari situasi itu sama sekali atau benar-benar jadi rebirth ya. Benar-benar kamu sudah tidak let's say tidak peduli lagi terhadap apapun yang kamu pikirkan di sini, apapun situasi yang mungkin kamu alami di sini gitu ya. Kamu sudahlah move on dengan the death di sini. Move on dengan death di sini, dan itu baik karena death itu juga bisa merupakan sebuah isyarat atau indikasi bahwa kamu rebirth, terlahir kembali. Dan dengan terlahir kembali, aku merasa dengan the Queen of Wands di sini kamu lebih kuat lagi gitu ya. Queen of Wands adalah sesosok karakter yang sangat kuat. Dia adalah seseorang yang punya kemauan yang besar, dan apabila dia punya kemauan yang besar, dia adalah self-driven people gitu ya. Orang yang memotivasi dan bisa memotivasi dirinya sendiri dari dalam jiwanya. Ketika dia ingin sesuatu, itu gak perlu orang lain memotivasi, dia akan termotivasi dengan sendirinya. Dan Queen of Wands di sini ya, ini Queen of Staves di sini atau Queen of Wands di traditional tarot. Aku merasa bahwa
kamu lepas dari ini maskulin kah atau feminin kah, ini adalah energi feminin ya. Jadi mungkin kamu cowok yang menonton ini, mungkin kamu adalah seseorang yang penuh dengan fire seperti Queen of Wands ini. Kamu adalah seseorang tetapi juga yang sangat kreatif. Kamu juga orang yang penuh intuisi, empat gitu ya, karena merasa apabila kamu adalah lelaki atau cowok tapi kamu punya kualitas Queen of Wands gitu ya, selain kamu juga punya sesuatu yang passionate, kamu penuh dengan ide-ide kreatif, kamu mungkin berhubungan sama seni gitu ya. Dan An merasa bahwa ini baik sekali ya, karena An merasa bahwa ketika kamu sedang dalam keadaan the hangman, yang aku nggak tahu apakah ini gara-gara kamu mungkin belum dapat closure atau ada sesuatu yang menggantung dengan situasi kamu ya dan pikiran kamu gitu. Tapi An merasa bahwa kamu adalah Queen of Wands anyway. Kamu adalah orang ya yang memang ditakdirkan untuk dapat mengatasi semua hambatan, mengatasi semua masalah. Wow, kamu adalah amazing people. Dan yang pasti dengan death di sini, kamu rebirth, kamu lahir kembali. Kamu bukan lagi orang yang sama ya. Kamu menjadi versi yang lebih baik dari versi sebelumnya. Dan dengan Queen of Wands di sini, An merasa bahwa kamu adalah versi yang terbaik untuk kamu saat ini. Karena kita manusia setiap hari, setiap waktu kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya. Dan An merasa kamu saat ini dengan the death ini ya, kamu sudah mengalami bahwa kamu menjadi versi yang terbaik untuk kamu saat ini ya. Dan itu An melihat bahwa kamu bahagia dengan keadaan kamu saat ini ya. Kamu bukan seseorang yang depresi hanya karena sendirian. No, kamu bukan orang yang memfokuskan diri kamu atau bucin gitu ya. Budak cinta gitu. No, bukan. Kamu adalah seorang yang mandiri, seorang Queen of Wands yang pasti, seseorang yang pun punya semangat hidup yang tinggi. Jadi mungkin kehidupan asmara kamu saat ini belum beruntung gitu, tetapi kamu tidak berhenti dan menangisi atau menekuri hal itu, tidak. Tetapi kamu malah terus menjadi the best version of yourself. That's great things. Dan kamu berbahagia, bersuka cita, bersenang-senang dengan kehidupan. Ini An senang sekali melihat kartu ini ya, karena energinya ini, aku merasa energinya ini energi yang sangat muda. Ya mungkin kamu yang menonton ini masih sangat muda. Tapi yang pasti An merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa menikmati kehidupan. Kamu adalah seseorang yang bisa berbahagia di antara teman-teman kamu. Kamu tidak melulu memikirkan situasi kamu gitu ya. Kamu bisa bangkit berdiri dan kamu menjalani hidup dengan tetap bahagia walaupun mungkin banyak masalah ya. Karena hidup itu memang banyak masalah. Kalau nggak banyak masalah nggak hidup namanya. Jadi kamu adalah orang yang easy going. Aku merasa kamu juga cukup easy going. Artinya dalam hal ini adalah masalah itu pasti akan selalu ada gitu ya. Tapi kenapa tidak kita nikmati saja kehidupan? Aku melihat kamu orangnya lebih seperti itu dan sangat positif. Aku melihat kamu adalah orang yang sangat positif, oke? Tapi mungkin kamu memang belum bertemu dengan the one kamu saat ini, karena the one kamu akan menjadi new love untuk kamu, oke? Kita akan lihat. An gunakan Beautiful Creatures Tarot ya. Kita akan lihat apa lagi dari Spirit tentang Have You Met the One for Pile 2. Oke, thank you. King of Pentacles. Yes. Kamu akan menemukan cinta kamu yang sejati dengan seorang king, karena kamu adalah seorang queen. Nice. Wow. Jadi jangan biarkan diri kamu bersama dengan orang-orang yang tidak menghargai cinta kamu, yang tidak menghargai siapa diri kamu apa adanya, yang tidak menghargai cinta itu sendiri gitu ya. Jangan biarkan kamu tergantung dengan posisi yang tidak menyenangkan ini ya, dan digantung dengan orang-orang yang sebenarnya hanya mencintai kamu sesaat, tidak mencintai kamu adanya. Mereka tidak layak untuk menghabiskan waktu kamu ya, mereka tidak layak untuk menghabiskan pikiran dan energi kamu. Nope. Karena yang layak menghabiskan pikiran dan energi kamu dan cinta kamu yang pasti adalah king.
dan kamu akan menemukannya King of Pentacles, ya. Di sini ada kata loyalty, see? Loyalty. Kamu adalah seorang yang setia dengan Queen of Wands di sini dan kamu akan mendapatkan orang yang setia juga. Amin. Oke, walaupun mungkin kamu belum bertemu saat ini, ya. Kita akan lihat lagi, give message. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please, for pile 2. Have they met the one? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Okay, thank you. Oops. Wow, 8 of Swords, imprisonment. Oke, kita akan buka dulu semua kartunya, ya. God, Holy Spirit, oh, wow. Oh, aku ambil 2 yang di bawah. Nice, 3 of Pentacles and Queen of Swords. Mungkin kamu adalah seseorang yang sangat berjiwa muda, ya. Melihat bahwa kamu secara pribadi itu sudah sangat matang, kamu secara pribadi sudah dewasa gitu, ya. Entah mungkin juga kamu adalah seorang yang sudah dewasa, tapi yang pasti kamu dipenuhi oleh youth soul, playful. Di sini ada 3 of Pentacles, ya. Merasa 3 of Pentacles di sini, ya. Di sini kan ada kata-kata mastership gitu, ya. Kamu sudah menjadi master untuk diri kamu sendiri. Kamu tahu yang terbaik untuk kamu, ya. Kamu tahu yang kamu inginkan dan kamu akan mendapatkan hal itu. Itu yang mungkin ada di dalam pikiran kamu berulang-ulang. Dan itu bagus sekali karena itu membawa kamu menjadi seseorang yang luar biasa. Oke, kita akan lihat. Kita ambil 1 kartu lagi, ya. Sudah 4 kartu, Anak akan ambil 1 kartu lagi untuk kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, 1 card please. Oke, ada yang terbalik, flip. Wow, 10 of Cups, contentment. So, don't be worry, ya. Kamu jangan khawatir karena kamu akan mengalami 10 of Cups, kepenuhan, ultimate happiness, kebahagiaan. Dan aku merasa dengan King of Pentacles ini, ya, kamu akan bersama dengan dia dan mengalami kebahagiaan. Ada 3 of Pentacles di sini, walaupun mungkin ini merasa bahwa dengan 8 of Swords, ya, ketika dia datang itu mungkin agak kurang menyenangkan. King of Pentacles ini, ya, mungkin agak kurang menyenangkan gitu, ya. Karena dia sangat grounded, sementara kamu sangat berapi-api gitu dengan Queen of Wands di sini, ya. Anak akan coba clarify 8 of Swords, ya. Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify 8 of Swords. Okay, thank you. Wow, Queen of Wands. Determination. Ya. Di sini merasa bahwa mungkin kamu akan melihat dia adalah seseorang yang equal, ya, sama dengan kamu. Queen of Wands, ya, dengan King of Pentacles. Kamu adalah King dan Queen. Dan aku merasa memang tadi aku bilang, seperti yang tadi bilang, mungkin pada saat dia datang itu tidak terlalu menyenangkan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu gitu, ya. Kamu akan merasa terjebak, kamu merasa tidak bisa berbuat apa-apa, merasa takut berbuat salah gitu, ya, di depan dia gitu. Tapi ini akan memberikan hal yang positif karena ada 3 of Pentacles di sini. Pentacles di sini adalah tentang mastership, ya. Mastership di mana kamu akan menjadi master dari hubungan kamu, menjadi master dari diri kamu sendiri gitu, dan menjadikan sesuatu hubungan kamu itu berhasil dengan 3 of Pentacles. Di sini ada yang pegang merah, ada yang pegang silver, tapi kamu pegang the world, ya, karena kamu master dan kamu akan berhasil dalam dunia asmara kamu. Aku merasa mungkin hubungan kamu akan dipengaruhi oleh seseorang yang
levelnya juga Queen di sini. Mungkin ini adalah orang tua, entah dari pihak kamu atau dari pihak the one kamu ya. Jadi mungkin hubungan kamu aku rasa akan dipengaruhi oleh, yang pasti di sini adalah feminine energi ya. Mungkin ibunya atau ibu kamu gitu ya. Ini bisa dalam bentuk restu, bisa dalam bentuk mendampingi kamu atau mendampingi pasangan kamu gitu ya di dalam hubungan kamu. Tapi jangan khawatir, aku rasa tidak akan ada konflik atau apapun, karena aku tidak melihat di sini ada konflik ya, walaupun mungkin itu yang menyebabkan kamu jadi seperti ini, Eight of Swords, imprisonment. Mungkin kamu takut berbuat salah atau takut melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan seseorang yang mungkin adalah ibunya gitu ya. Tapi yang pasti kamu akan mendapatkan Ten of Cups. Di sini Ten of Cups adalah contentment, kepenuhan, kebahagiaan atas segala sesuatu yang kamu ingin capai, dan ini adalah sesuatu yang baik sekali. Ini adalah salah satu kartu yang positif di deretan 78 kartu tarot ya. Jadi jangan khawatir, jodoh kamu akan membawakan kebahagiaan untuk kamu gitu ya, walaupun kebahagiaan itu tidak berasal dari orang lain, tapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Oke? Sekarang kita akan lihat dadu. Aku ada 2 buah dadu di sini. Kita akan coba kocok. Apakah kamu sudah bertemu dengan persons kamu atau met the one? Have you met the one? Kita lihat ya. Kita kocok dulu. Catholic Spirit, Archangel and Spirit Guide. Have piled to met the one. Oke. Ya, di sini ada sarung tangan. Sarung tangannya cantik sekali ya. Aku merasa ini mungkin adalah sarung tangan kamu atau sarung tangan pasangan kamu ya. Ini seperti masih belum terbuka gitu ya. Dan ini juga ada topi di sini. Ya. Kamu belum bertemu dengan dia ya, karena belum ada yang reveal. Di sini aku merasa topi biasanya kan tidak mereveal seseorang atau tidak membuka identitas seseorang, atau bahkan bisa menjadi penyamaran gitu ya. Dan di sini topinya cantik banget. Tidak berarti ini harus wanita ya, yang menyatakan bahwa mungkin seseorang ini memang belum pernah ketemu dengan kamu gitu ya. Karena di sini sarung tangan dan juga topi itu biasanya menyatakan ketertutupan ya, bukan keterbukaan. Seperti juga topi dan sarung tangan itu dipakai untuk menutupi sesuatu gitu ya, untuk menutupi rambut, untuk menutupi kepala, kemudian sarung tangan untuk menutupi tangan gitu ya. Jadi kelihatannya sih kamu memang belum bertemu dengan the one kamu. Well, dia akan datang kok, tenang saja dan bersukacitalah dan menikmatilah hidup seperti yang kamu lakukan saat ini ya. Sekarang kita akan lihat dari Whisper of Love. Aku mau mengambil 2 kartu untuk advice kamu ya. Have you met the one untuk pile 2, please get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Have pile 2 met the one, please give. Wow, correct message. Oke, aku akan ambil anyway 3-3-nya. Walaupun aku minta 2, tapi sepertinya kamu sangat beruntung ya orangnya. Apalagi dengan Ten of Cups ini, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Oke, aku taruh di sini ya. Kita akan lihat yang pertama. Wow, spiritual connection. Nice. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. I lose my breath. Spiritual connection, nice. Kamu akan mempunyai seorang jodoh atau the one ya. Untuk kamu adalah seseorang yang punya spiritual connection dengan kamu, bukan hanya emotional gitu ya, bukan hanya physical, yang pasti bukan material juga, tapi spiritual. Itu levelnya udah beyond fisik gitu ya. Maksudnya pada saat kamu tidak bersama dengan dia pun kamu bisa merasakan energinya. Itu adalah spiritual connection. Dan relationship seperti ini jarang terjadi. Lihat aja bagaimana pikirannya ini, seperti kayak kamu bisa membaca pikirannya, dia bisa membaca pikirannya. Emang agak ngeri ya.
Mungkin kalau diartikulasikan seperti itu, wah mengerikan juga nih, dia tahu pikiran gue gitu kan. Nggak juga, nggak kayak gitu. Maksudnya adalah dia mengetahui apa yang kamu butuhkan dan kamu juga mengetahui apa yang dia butuhkan. Dan since ini relationship yang based on spiritual connection ya, jadi semuanya tuh ingin saling melengkapi, ingin saling memberikan yang tulus gitu kan. Jadi aku melihat bahwa kamu akan mendapatkan jodoh dengan kualitas spiritual connection seperti ini. Wow, no wonder ya kamu dapat Ten of Cups. Oke, sekarang kita akan lihat. Kemudian pesan lainnya adalah do something for someone. Nice, give your attention to another. See? Jadi ini diminta ya kamu untuk gak usah lama-lama bergantung di situ tuh ya. Duh, kamu jangan gantung-gantung gini deh. Oke, cepat turun dari apapun perasaan yang kamu hadapi sekarang ya, karena kamu punya seseorang nih di sini yang mungkin memang belum ketemu sama kamu ya, tapi kamu mempunyai spiritual connection dengan dia dan itu akan membawakan kebahagiaan, ultimate happiness kepada kamu dalam hidup kamu ya. Walaupun memang awalnya mungkin kamu akan merasa I'm in prison gitu ya, tidak bisa melakukan sesuatu yang kamu inginkan karena kamu merasa serba salah gitu ya, mungkin karena tadi ada sosok Queen of Swords di sini, tapi jangan ragu karena tidak ada konflik di sini. Aku tidak melihat apapun mengenai konflik dan aku merasa bahwa kamu mencoba untuk melakukan something for someone. Dan aku rasa someone-nya di sini adalah kamu sendiri. Give your attention to another, it's yourself. Aku merasa kamu butuh memberikan perhatian, menjaga dan merawat perasaan kamu, menjaga dan merawat fisik kamu, hati kamu, emosi kamu gitu ya, untuk diri kamu sendiri. Dan dengan begitu kamu juga bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Pada saat kamu bahagia, kamu akan menyebarkan kebahagiaan itu ke sekitar kamu. Karena kita akan memberikan sesuatu kepada seseorang ketika kita mempunyai kelebihan, ya kan? Bukan berarti kita tidak bisa memberi dari kekurangan, tidak, tapi ini levelnya emosi ya. Pada saat kita lack of emotion, kita agak susah untuk memberi ya, memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi apapun ya, pada saat kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Jadi please do something for someone, and someone, I think it's yourself. So happy souls, tolong perhatikanlah diri kamu sendiri, perhatikanlah perasaan kamu, jadi jangan lama-lama bergantung di situ, karena yang mungkin kamu pikirkan saat ini bukanlah the one untuk kamu. Oke? Kemudian yang terakhir, kartu I love you. Wow. Ternyata aku bukanya begini, terbalik, dan karena gambarnya sama dari cover dan dalamnya tuh sama gambarnya. Wow, I love you. These are powerful words. Wow. Mungkin pada saat ini kamu sudah mengalami mimpi ya. Sepertinya dengan spiritual connection ini kamu mengalami mimpi yang ini siapa sih dalam mimpi aku gitu ya. Aku kayaknya dia adalah sosok yang charming, sosok yang menyenangkan gitu. Wow, mungkin kamu akan mendapatkan mimpi-mimpi tentang pasangan kamu ini ya, tentang the one kamu ini, dan dia bilang I love you, katanya. These are powerful words. Yes, I love you, it's a powerful words. Jadi jangan sampai kamu bilang sesuatu yang sepowerful ini kepada orang yang mungkin sebenarnya kamu belum mencintai, siapapun itu ya. Atau kamu juga harus melihat ketika orang bilang I love you, apakah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan atau tindakan-tindakan yang menyatakan bahwa dia mencintai kamu. Kalau tidak, tinggalkan saja, oke? Karena ada King of Pentacles untuk kamu di sini. Oke, sekarang kita akan lihat dari charms-nya ya. Aku akan ambil charms di sini. Kita akan ambil charms-nya, bisa dikecilkan volumenya kalau mengganggu ya, karena akan shuffle ini. Kita akan lihat God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide have piled to meet the one. Have piled to meet the one. Oke. Oops, sorry. Oke, wow, sepatu. Wow. Ini kayak Cinderella ya, cerita Cinderella, sepatunya cuma sebelah gitu kan. Ya, dia lagi mencari-cari. Dia lagi mencari-cari gadis, atau dia lagi mencari-cari pria
mencari-cari pasangan. Oke, aku buka dulu di sini ya. Ini I love London. Ya mungkin dia far away. Mungkin dia bukan orang yang berasal dari negara yang sama dengan kamu ya. Oke, mungkin dia dari London. Mungkin dia orang luar atau bukan berada dalam satu negara dengan kamu. Jadi mungkin saat ini dia belum ketemu sama kamu gitu ya. Atau mungkin juga dari luar kota yang berbeda gitu. Tapi aku merasa walaupun kamu belum bertemu ya, wow, di sini ada jalinan. Di sini ada jalinan dan ini aku merasa seperti spiritual connection ya, yang tadi di sini spiritual connection, bahwa walaupun kamu memang mungkin saat ini belum bertemu dengan the one, tapi kamu seperti sudah merasa terjalin, atau seperti yang tadi aku bilang, mungkin kamu mengalami mimpi-mimpi seperti itu ya. Oke, di sini ada ya, mungkin saat ini ya, di sini kan ada sepatu, ada sendal jepit nih, ada slippers. Ada slipper tapi cuma sebelah dan ini juga sebelah. Mungkin saat ini kamu masih berjalan sendiri ya. Berjalan sendiri dalam arti tidak bersama dengan dia, tidak bersama dengan seseorang yang memang adalah the one untuk kamu gitu ya. Mungkin kamu berjalan dengan seseorang yang lain, tapi itu hangman itu coba hindari saja orang-orang yang mungkin tidak sesuai untuk kamu gitu. Kemudian ini ada apa ini? Kemudi ya, atau ada kemudi kapal. Oke, kamu akan mengemudikan kapal kamu. Kapal kamu bersama dengan dirinya pada saat nanti kamu bertemu ya. Jadi ini ada kemudi tapi hanya satu. Aku merasa bahwa kamu tidak akan berjalan sendiri masing-masing gitu ya. Karena kamu akan bersatu di dalam satu ikatan ini. Satu ikatan, dan aku merasa dengan kemudi ini kamu akan menuju dia dan dia akan menuju kamu. Jadi satu tujuan, kalian bisa bersama untuk membangun sesuatu yang real dan beautiful. Ini adalah bunga, dimana ini adalah charm beauty yang aku punya. Aku rasa ini adalah sebuah kebahagiaan untuk kamu ya. Walaupun sekarang mungkin masih belum terlihat karena masih tertutup. Ini ada shell di sini ya. Tapi kamu adalah seseorang yang kuat ya. Kamu adalah seseorang yang strong. Queen of Wands. Queen of Wands ya. Kamu adalah Sagittarius gitu ya, atau Leo, atau Aries gitu ya. Baik itu laki ataupun wanita, mungkin kamu adalah seorang yang penuh fire gitu. Dan mungkin kamu akan bertemu dengan seorang earth element ya, dimana mungkin dia adalah Virgo, dia Taurus, atau Capricorn. Dan di sini kamu punya keberuntungan kamu akan mendapatkan keberuntungan dengan clover di sini bersama dengan dia. Oke, ya ini ada sosok wanita lagi ya. Memang ini sepertinya sosok wanita ini sangat, aku merasa dengan Queen of Swords di sini, sosok wanita ini mungkin akan sangat mempengaruhi atau akan sangat berarti atau akan sangat aku tidak merasa mendominasi, tapi ini akan membuat hubungan kamu dan dia menuju ke Ten of Cups seperti ini. Jadi jangan khawatir, mungkin banyak hal yang akan kamu adjust pada saat bertemu dengan dia nanti, makanya kamu akan mendapatkan perasaan atau kesan terjebak seperti ini ya. Tapi tenang aja, kamu akan tetap bebas seperti burung merpati. Dimana aku merasa kamu tetap bebas menjadi diri kamu sendiri, karena Queen of Wands kalau dikekang dia terbang. Api akan terbakar lah ya kalau dia tidak dibebaskan. Ada kupu-kupu di sini, ada 2 kupu-kupu. Kamu akan menjadi pribadi yang solid ya. Masing-masing pribadi yang solid tetap menjadi kupu-kupu yang 2 kupu-kupu di sini, kupu-kupu yang berbeda tapi bersama-sama jalan. Dan ini adalah crown. Oke, crownnya berbeda. See? Aku melihat kamu akan menjadi pribadi yang tetap sama, pribadi yang kamu tidak akan menjadi orang lain ya bersama dengan dia, dan dia akan menghargai kamu. Dia akan menjadi
seseorang yang menjadikan kamu ratu atau rajanya di hatinya, dengan tetap menghormati kamu sebagai diri kamu siapa sebenarnya dan apa adanya. Dia tidak akan merubah kamu menjadi orang lain, tetap menjadi diri kamu sendiri, karena dia membawa kebijaksanaan gitu ya dalam hubungan. Oke. Dengan owl atau burung hantu di sini, dan aku merasa bahwa kamu akan membuat jejak ya, kamu akan membuat jejak dengan sepasang kaki di sini. Kemungkinan kamu akan memiliki anak bersama dengan dia, dan ikatan itu akan terus terjalin, tidak lepas, karena ini adalah menjadi sebuah circle untuk kamu gitu ya. Completion di sini adalah completion. Oke. Iya. Ini adalah bacaan untuk kamu, Have You Met the One, untuk grup 2 atau untuk pile 2. Semoga ini bermanfaat ya. Aku sudah bacakan tarot, oracle, dice, dan juga charmnya. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah menonton. Happy Souls, dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo. Ini adalah kamu Happy Souls yang pilih pile 3 dengan snowflakes warna kuning. Oke. Aku taruh di sini ya, snowflakes-nya. Kemudian kita akan lihat tarot kamu. Ya, tarotnya dari coaster seperti alas gelas ya. Bundar, circle, dan aku suka sekali sama tarot ini. Oke, kita akan lihat Have You Met the One, pile 3. Ini sudah pre-shuffle atau sudah dikocok sebelumnya. Apakah kartu tarot kamu? Wow. Three of Swords. So painful. Nice. Strength. Ace of Staves atau Ace of Wands, dan satu lagi The Chariot. Oke, dari sebaran kartunya, An merasa saat ini kamu mungkin belum bertemu dengan the one, atau belum pernah bertemu dengan orang yang memang akan jadi jodoh kamu nanti. Dan di sini An merasa bahwa kamu sendiri sedang mengalami sakit hati, entah kenapa, dengan hubungan kamu ya kemarin atau hubungan kamu sebelumnya. Tapi ini kalau memang menyebabkan sakit hati kepada kamu gitu ya, ini mungkin memang harus disudahi saja, karena aku merasa siapapun yang membuat kamu sakit hati, siapapun yang membuat kamu sedih seperti ini ya, dengan Three of Swords di sini, itu bukan seorang yang untuk kamu ya. Dan mungkin kamu memang harus berpisah darinya supaya kamu bisa bertemu dengan yang baru atau dengan yang the one. Oke, tapi kamu menggali kekuatan ya, menggali kekuatan di dalam diri kamu sendiri. An merasa kamu adalah seorang yang kuat. Kamu adalah seseorang yang sangat mengenal hati kamu gitu ya. Kamu tahu bahwa kamu saat ini sakit hati, tetapi kamu mau mencoba memulihkan atau menyembuhkan perasaan kamu gitu ya. Kamu bukan orang yang mudah terpuruk atau orang yang mudah putus asa, menyerah gitu, tidak. Aku merasa kamu bukan orang yang seperti itu. Walaupun kamu saat ini memang sedang sakit hati ya, entah siapa yang menyakiti kamu atau lagi mengecewakan kamu karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Tapi kenapa An melihat bahwa kamu adalah seseorang yang tidak mudah putus asa atau menyerah, karena ada Ace of Wands di sini. Dengan strength di sini aku merasa kamu punya kekuatan hati yang baik. Kamu bisa mengolah dan mengelola perasaan kamu sendiri. Kamu bisa mengendalikan perasaan kamu sehingga muncullah Ace of Wands. Oke, jatuh ya. Muncullah Ace of Wands. Aku merasa dengan Ace of Wands di sini kamu adalah seseorang yang benar-benar self-driven gitu ya. Benar-benar self-driven. Kamu tahu apa yang kamu mau, dan dengan Ace of Wands di sini kamu akan mendapatkan kembali inspirasi-inspirasi baru, ide-ide baru, dan ini akan membawa kamu kepada sukacita yang baru gitu ya. Ace of Wands atau Ace of Staves di sini. Ada suatu halaman baru yang aku rasa
akan kamu buka ya. Kamu akan melewati lembaran yang lama, kamu akan membuang lembaran yang lama yang memang sudah tidak berguna lagi untuk kamu. Mungkin berguna sebagai sebuah pelajaran untuk hidup kamu, tetapi kamu akan membuang hal itu. Dan dengan Steve ini di sini, Ace of Wands, aku merasa akan ada sesuatu yang baru untuk kamu. Akan ada ide-ide, inspirasi atau gagasan yang baru yang akan kamu temukan di dalam diri kamu sendiri. Dan sepertinya kamu menjadi lebih balance dengan The Chariot ini ya. Aku merasa mungkin memang saat ini kamu belum bertemu dengan siapapun yang memang akan jadi the one kamu gitu ya. Tapi kamu mempunyai kekuatan hati yang baik, semangat yang bagus. Kamu bukan orang yang menyerah, kamu adalah orang yang pantang menyerah. Dan ini baik untuk kamu, terutama untuk kehidupan asmara kamu. Ini dibuang saja. Perasaan sakit hati itu memang susah ya. Kita memang harus mengelolanya dengan baik. Kalau tidak itu jadi sesuatu yang akan kembali lagi. Karena setiap orang itu belajar untuk menjadi dirinya yang lebih baik lagi setiap hari. Dan apakah kita healing setiap hari? Yes, kita healing setiap hari. Gak pernah ada waktunya ketika kita kita sudah sembuh, terus kita gak akan sakit lagi, tidak. Tapi dalam setiap kehidupan manusia itu dia akan sakit lagi, nanti dia sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi. Karena ada masalah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Mudah-mudahan bukan masalah yang berat di dalam hidup kamu dan kamu akan terus bahagia, bersukacita dengan kehidupan kamu ya. Walaupun begitu, An merasa bahwa setiap masalah bisa kamu hadapi dengan kekuatan hati kamu di sini. Aku merasa kamu adalah seseorang yang benar-benar kuat ya, dengan The Chariot di sini. Sepertinya kamu adalah seorang Cancer. Kamu juga mungkin Leo di sini dengan The Strength ya. Oke. Tapi siapapun kamu adalah seseorang yang kuat ya. Oke, sekarang kita akan lihat tarotnya lagi. Kita akan ambil beberapa pesan lagi. Oke, aku ambil dari The Beautiful Creators Tarot ya. Kita akan lihat pesan untuk pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Ternyata sudah ready kartunya. Dan Six of Pentacles, Generosity. Nice, Six of Pentacles. Di sini kamu diajarkan untuk kembali melihat apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Dengan Six of Pentacles, An merasa bahwa kamu orang yang baik, kamu orang yang murah hati, tapi kamu juga harus memperhatikan diri kamu sendiri. Kemudian kita akan lihat pesannya lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What message? Okay. King of Cups. Yes. Dia akan datang kepadamu. King of Cups. Three of Wands. Patience. See? Kamu diminta untuk patience, sabar, dan tunggu. Ini bukanlah seseorang yang menyakiti kamu, bukanlah orang yang untuk kamu. Kemudian di sini ada King of Cups, yang aku rasa adalah seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Fascination, dia adalah seseorang yang sangat intuitif, sangat empatik, sangat baik dalam mencintai gitu ya. Walaupun mungkin dia kurang bisa mengungkapkannya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give correct answer, correct message for pile 3. Okay. Oh, ada satu yang keluar. The Hanging One. Perception. Oke, ini adalah mengenai persepsi kamu ya. Mungkin kamu saat ini mungkin diminta untuk sabar, untuk bersabar, dan ini adalah sebuah perspektif baru yang mungkin akan kamu dapatkan dari apa yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu gitu ya. Mungkin kamu merasa kenapa setiap kali kamu berhubungan dengan seseorang pasti berakhir dengan entah kamu diputusin gitu ya, entah kamu ditinggalkan atau apapun lah ya. Tapi yang pasti berakhir dengan kecewa, berakhir dengan sakit hati. Kamu perlu bersabar, sayang, happy souls. Kamu harus bersabar, kamu meluaskan perspektif kamu kembali ya. Oke, aku nabrak kamera, sorry.
Jadi kamu mencoba untuk meluaskan perspektif kamu lagi. Kamu jangan berada di energi yang terus sakit hati, karena ini adalah low energy, dimana kamu mungkin dari low energy itu bisa menjadi negatif energy. Ya, negatif energy dalam arti kamu akan merasa kamu tidak pantas dicintai, kamu akan merasa kamu tidak akan mendapatkan atau bertemu dengan yang terbaik. Itu akan jadi negatif feeling atau negatif energy. Sakit hati, perasaan sakit, perasaan kecewa, perasaan sedih itu adalah sebuah perasaan saja, itu hanya low energy. Tapi ketika itu bertransformasi menjadi sebuah afirmasi bahwa oke, mungkin aku memang tidak patut dicintai, itu jadi negatif, ya. Karena afirmasi-afirmasi yang kamu diminta di sini dengan Ace of Wands di sini ya, dan apalagi ada The Chariot di sini, ya. Kamu sudah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Di sini kamu akan menjadi seseorang yang sangat balance, di mana ada hitam, ada putih, kamu tahu arahnya kemana, ke kiri atau ke kanan gitu ya. Pada saatnya nanti kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar balance, dan kamu akan memenangkan perlombaan. Oke, permasalahan cinta bukanlah masalah perlombaan, tetapi dengan The Chariot di sini, dia akan memenangkan sesuatu yang akan berharga untuknya. Jadi sabar, please be patient, karena King of Cups ini ada untuk kamu. Ya, yang pasti kamu harus mencoba untuk lebih generous terhadap diri kamu sendiri, lebih murah hati terhadap diri kamu sendiri. Jangan mencoba untuk menyalahkan diri kamu dari mungkin segala kegagalan yang pernah kamu alami di dalam hubungan kamu ya. Jangan menghakimi diri kamu sendiri, ya. Jangan membuat diri kamu lebih terpuruk lagi, karena aku yakin kamu punya kekuatan yang sangat besar dalam jiwa kamu, bahwa kamu adalah seorang yang mempunyai semangat ya, mempunyai fire ini, Ace of Wands. Oke. Mungkin kamu adalah yang tadi aku bilang, mungkin kamu adalah Leo, Aries, Sagittarius yang di sini agak strong ya, karena memang ada Ace of Wands di sini dan ada Strength, atau mungkin kamu juga Cancer ya, atau water sign. Dan aku merasa bahwa ini adalah perspektif kamu ditantang atau kamu diminta untuk membuka perspektif baru dengan The Hanging One di sini ya. Kamu mencoba untuk melihat segala sesuatunya dari perspektif yang lebih positif. Aku rasa kamu diminta untuk itu ya. Dan dengan The Rabbit di sini, aku melihat rabbit itu adalah ekor hewan yang lincah, dan aku melihat dengan kelincahannya itu, dengan agility-nya gitu ya, dengan kelincahannya itu kamu juga ditantang untuk lincah dalam mengambil hal-hal yang positif di dalam segala masalah atau segala hal yang kamu hadapi gitu ya. Lincah untuk melihat perspektif-perspektif yang positif dari segala permasalahan yang sedang kamu hadapi. Gitu sih, aku melihatnya seperti itu, dan aku rasa kamu memang membutuhkan kesabaran. Karena sesuatu yang berharga itu akan datang pada saat kita sabar ya, pada saat kita sabar dan tidak terburu-buru. Oke. Kita akan ambil lagi satu lagi dari kartu tarot ini, kartu Spirit, Archangel and Spirit Guide. What more message for pile 3 cards? Thank you. Oke. Wow, King of Swords, logic. Nice. Oke. Aku merasa kamu akan mendapatkan seseorang yang kamu akan ditemani oleh seseorang yang juga sangat mature, ya. Kamu tidak akan mendapatkan seorang knight, kamu tidak akan mendapatkan seorang page, tapi kamu akan mendapatkan seorang king. Oke. Dan itu akan membutuhkan mungkin membutuhkan pertolongan seorang teman atau seseorang yang mungkin dekat dengan kamu gitu ya. Karena King of Cups di sini aku melihat bahwa adalah seseorang yang akan menjadi the one untuk kamu. Dan dengan King of Swords di sini, ini adalah seseorang yang akan membantu kamu untuk mengartikulasikan apapun yang kamu rasakan, untuk belajar, untuk mengajarkan kamu bagaimana berkomunikasi yang baik, mengkomunikasikan perasaan kamu, tidak memendam apapun yang ada di dalam pikiran dan perasaan kamu gitu ya, tapi kamu keluarkan, kamu komunikasikan dengan baik. Dan dengan King of Swords di sini ada logic ya. Kamu juga diminta untuk berpikir logis bahwa siklus kehidupan itu setiap ada yang di bawah pasti ada yang di atas. Pada saat kamu nanti di bawah pasti juga kamu akan di atas. Mungkin saat ini kamu sedang ada di bawah karena sedang sakit hati, sedang kecewa, sedang merasakan
Three of Swords ini ya, tapi kamu akan berada di atas pada saatnya nanti. Dan logic di sini, aku melihat bahwa kamu diminta untuk melihat juga ketika kamu bersama dengan seseorang atau pada saat kamu berhubungan dengan seseorang, kamu harus melihat dengan logis ya. Apakah seseorang itu benar-benar mengatakan apa yang dia rasakan dan benar-benar bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ya, karena banyak sekali orang yang bilang cinta, banyak sekali orang yang bilang sayang, tapi sebenarnya tindakannya tidak mencerminkan hal itu. Jadi kamu mungkin harus logis melihat apakah benar seseorang yang sedang bersama dengan kamu atau ya seseorang yang mungkin sedang menyakiti hati kamu di sini yang membuat kamu kecewa adalah seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Anda rasa tidak ya? Jadi kamu diminta untuk mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih logis, menjadi seseorang yang lebih jelas mengartikulasikan keinginan kamu, lebih jelas mengutarakan perasaan kamu ya. Walaupun King of Cups itu sebenarnya juga adalah seseorang yang kurang terlalu fasih untuk mengungkapkan rasa cinta, kurang terlalu fasih untuk mengungkapkan perasaannya gitu ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu balancing untuk kamu gitu ya. Pada saat dia nanti datang ke kehidupan kamu adalah seseorang yang sudah bisa mengartikulasikan perasaan kamu sudah bisa mengkomunikasikan dengan jelas apa yang kamu inginkan. Dengan Chariot ini aku merasa kamu tidak akan lama untuk bertemu dengan si King of Cups ya. Aku melihat kamu tidak akan lama bertemu dengan King of Cups, dan itu akan penuh dengan fire, itu akan penuh dengan chemistry ya, aku merasanya. Dimana dengan Six of Pentacles ini kamu juga ingin menjalin hubungan yang saling take and give, saling memberi dan menerima gitu ya. Anda rasa bahwa hubungan kalian akan membahagiakan satu sama lain karena ada equal feeling di sini dan equal take and give gitu ya. Dan ini akan membawa kamu kepada sesuatu yang membahagiakan untuk kamu. Oke, kemudian kita akan lihat dadu untuk kamu. Kita akan kocok dice. Di sini An punya 2 dice. Kita akan kocok. Apakah memang kamu belum bertemu ya, atau belum pernah bertemu dengan jodoh kamu atau the one ya? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide have pile 3 met the one. Oh, oke. Dia masih dibungkus dan masih dipitain tuh. Aku merasa kamu memang belum pernah ketemu dengannya, ya. Oke, dengan pita di sini aku merasa kamu belum pernah ketemu dengan dia, ya. Dan ini ada, wow, ada coffee. Sepertinya kamu akan bertemu dengannya di coffee shop atau kamu akan berkenalan dengannya di coffee shop. So romantic. Mungkin pertemuan kamu akan diwarnai dengan coffee shop gitu ya, akan diwarnai dengan suasana di coffee shop, atau mungkin kalian berdua sama-sama menyukai kopi gitu ya. Aku melihat di sini dengan coffee, kamu dan dia berbagi selera yang sama, berbagi sesuatu yang menyenangkan berdua gitu, dan aku melihat kamu akan sangat bahagia di sini. Oh, nice. Oke, kita akan lihat advice dari Whisper of Love ya. Mari kita akan lihat advice untuk pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give correct message for pile 3. Advice for pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, apakah pile 3 sudah bertemu dengan jodohnya? Oke, sepertinya ada yang keluar 2 karet. Oh, oke. Aku ambil 3-3-nya. Sudah ada yang keluar ternyata di bawah, tapi aku tidak melihat. Dan ini juga ada 2 lagi yang mau keluar. Aku ambil dari yang pertama ya. Ask for help. Nice, ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Oke. Ini seperti yang juga aku rasakan di King of Swords ya. Di sini kamu akan diberikan seorang penolong atau mungkin ini adalah teman dekat kamu atau siapapun lah ya, untuk bertemu dengan si King of Cups ini. Entah mungkin teman dari teman kamu, entah mungkin adalah teman dari sahabat kamu, aku nggak tahu ya. Mungkin ini akan menjadi sesuatu yang sangat
interesting, sangat menarik ya untuk kamu. Mungkin kamu akan dikenalkan oleh sahabat kamu sendiri, mungkin kamu akan bertemu dengannya, kemudian meet up di sebuah coffee shop mungkin. Tapi yang pasti di sini dia bilang ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Jadi jangan khawatir, kamu bisa meminta bantuan ya dari orang yang mungkin kamu rasa adalah seseorang yang bisa sangat membantu kamu untuk mempertemukan kamu dengan the one gitu ya, atau untuk lebih berpikir logis, atau bagaimana cara mengartikulasikan dan berkomunikasi dengan jelas. Karena dia bilang what do you really need? Be willing to accept support. Ask for help ya. Kamu diminta untuk berbicara atau mengkomunikasikan apa yang kira-kira kamu butuhkan. Oke? Jadi ini kembali lagi pada diri kamu sendiri. Kamu bisa meminta bantuan dari orang-orang yang mungkin menyayangi kamu. Dan itu juga mungkin orang-orang terdekat kamu ya. Wow, the heart of matter. There is more going on than meets the eye. Ya, kamu juga diminta ini tadi, makanya ada perception di sini, the hanging one ya. Ada sesuatu yang lebih dari segala sesuatu yang mungkin kamu lihat gitu ya. Ada sesuatu yang blessing in disguise gitu ya. Jadi blessing in disguise yang mungkin kamu saat ini belum rasakan karena kamu masih sakit hati dengan hubungan kamu sebelumnya mungkin ya, atau merasa kecewa dengan apapun yang mungkin dia pernah perbuat sama kamu. Lupakan saja karena dia bukan the one untuk kamu. Oke, I'm so sure about it. Karena ada King of Cups di sini dan kamu diminta untuk the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Jadi ada alasannya kenapa kamu harus merasakan hal ini. Ada alasannya kenapa kamu harus bersabar. Ada alasannya kenapa kamu harus berada di the hanging one ini ya, dengan perception ini. Itu semua akan kamu rasakan atau ada jawabannya semuanya ya. Karena segala sesuatu itu ada silver liningnya. Jadi ada sesuatu yang akan membawa kamu kepada pembelajaran. Oh, that's why I need to go through this gitu ya. Kemudian advice terakhir, wow, have patience. Oh my god, ini sinkron banget dengan patience di sini ya, dengan Three of Wands di sini. Kamu diminta untuk patience, sabar karena love is patient and kind always ya. Kamu diminta untuk membangun kesabaran di dalam, mungkin kamu akan berpikir, iyalah gue sabar terus sampai gue yang disakitin, sampai saat ini gue terus bersabar. Ini dalam arti kamu bersabar dengan mencintai gitu ya. Bersabar dengan mencintai artinya adalah kamu diminta untuk mengenal cinta itu sendiri. Karena cinta itu adalah tentang kesabaran, tentang kebaikan. Love is patient and kind always ya. Jadi kamu diminta untuk bersabar juga, bahwa cinta akan datang padamu pada saat yang tepat. Ya oke lah, kamu mungkin sudah puas banyak orang yang ngomong begitu ya, tapi kamu yang merasakan kapan. Well, but it's true, kamu akan menemukannya pada saat yang paling tepat dan pada saat yang pasti kamu sudah sembuh. Ketika kamu belum sembuh, agak susah untuk membuka hati untuk seseorang, karena kadang mungkin bisa jadi sebuah pelarian gitu ya. Tapi yang pasti kamu sembuhkan dulu perasaan kamu akan bertemu yang pasti dengan the one ini ya. Walaupun saat ini mungkin belum bertemu dengannya ya, belum pernah bertemu dengannya, dan itu akan menjadi sesuatu yang indah pada saat reveal. Karena kamu belum pernah bertemu dengannya, kemungkinan kamu akan bertemu, dan itu akan melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan kopi. Oke, kita akan lihat dari charmnya ya. Kita ambil charms untuk kamu. Oke, boleh kamu kecilkan volumenya ya, supaya tidak mengganggu, karena An akan mengocok charms ini. That Holy Spirit out and please guide. Please give correct answer for pile 3. Have they met the one? Okay. Thank you. Ya. Oh. Nice. Kamu diberkati. Bless. This is a bless and luck. Kamu diberkati dan ini adalah charm aku untuk blessing ya.
Kamu diberkati dan kamu akan menemukan completion itu dengan circle di sini. Ini adalah charm aku untuk completion dan ini adalah circle. Karena kamu akan menemukan kunci di dalam hati kamu sendiri ya. Kebahagiaan itu ada berada di dalam hati kamu, di dalam diri kamu sendiri. Oke, ada yang tertutup di sini, nanti kita buka. Oh, kamu dapat blessing. Kamu banyak banget dapat blessing, sepertinya angels berada di sekitar kamu. Wow, another blessings. Blessings, protection juga di sini. Aku merasa kamu mendapatkan protection, ya. Protection itu bisa berupa sesuatu yang menyakitkan ya. Ini. Kamu akan menemukan banyak hal yang menyakitkan, tapi itu adalah sebuah bentuk proteksi dari semesta, dari yang maha kuasa kepada kamu. Karena sebelum kamu terlanjur untuk mengikatkan hubungan kamu bersama dengan seseorang, dan kamu menemukan red flags ya, atau sesuatu yang tidak baik darinya, atau mungkin bahkan malah dia meninggalkan kamu, itu adalah sesuatu yang baik sekali, karena itu adalah sebuah proteksi dari alam untuk kamu, proteksi dari Tuhan untuk kamu ya, bahwa itu bukanlah yang terbaik, dia bukanlah yang terbaik untuk kamu. Wow, oh nice, ada feather, yes. Kamu diberkati dan kamu dikelilingi oleh angels. Wow, nice. This is a feather. Kenapa dia nggak mau fokus? Yes, oke. Kamu diberkati dan kamu dikelilingi oleh angels, oleh malaikat. Waktunya membuka. Ini apa? Faith. OMG, aku merinding. Faith, iman, yakin. Ini adalah iman untuk kamu ya. Kamu harus mempunyai iman ya. Selain passion, kamu harus mempunyai iman. Iman adalah sesuatu yang kamu percaya walaupun kamu tidak melihat. Itu adalah iman. Beda dengan kepercayaan. Ketika kamu melihat, kamu jadi lebih percaya. Ketika kamu melihat sesuatu seperti kamu lihat bulan, kamu melihat matahari, oke, kamu percaya karena kamu melihat bulan, matahari, siapa yang nyiptain kalau nggak ada yang lebih besar daripada kamu, bener nggak? Tapi ketika kita ngomongin faith, itu kamu percaya walaupun kamu nggak tahu bener apa enggak. Kamu percaya walaupun kamu belum melihat gitu ya. Kamu belum melihat jodoh kamu yang mana gitu. Kamu nggak tahu. Kamu bahkan banyak disakiti ya. Banyak disakiti dan kamu merasakan kecewa dengan hubungan asmara. Tetapi kamu tetap mempunyai faith. Dan itu adalah kekuatan kamu. Iman. Karena setelah itu kamu akan mendapatkan keberuntungan. Wow, nice, keberuntungan untuk kamu. Oh, saya mendapatkan ada huruf di sini A, ya. Oke, ada huruf A di sini. Mungkin kamu berinisial A atau seseorang nanti mungkin berinisial A. Wow, wow, ada totem di sini. Kamu benar-benar dilindungi. Kamu dilindungi oleh ancestor kamu juga ya, oleh leluhur-leluhur kamu. Kamu dicintai oleh banyak orang, kamu dicintai oleh banyak angels, another angels. Oh my god, you're surrounded by angels, dear. Wow, happy souls. Kemudian kamu akan mendapatkan ikatan cinta itu. Tenang saja ya. Jadi kamu akan mendapatkan ikatan cinta itu, kamu akan menemukannya di dalam hidup kamu dan kamu akan berjalan dengan perasaan bahagia. Ya, kamu akan menjejakkan sejarah hidup kamu yang bahagia ya. Another blessing. Oh my god, I can tell how many you have blessing. 1, 2, 3, 4. Nice, oke lah. Blessing and another blessing. Wow, ini charm blessing keluar semua loh. Iya, ini charm blessings aku juga, blessings and beauty. Kamu akan menemukan blessings and beauty di dalam perjalanan percintaan kamu ya. Seperti juga ini, aku mau bilang bahwa teratai ya atau lotus itu tidak hidup dari sesuatu yang indah. Dia hidup di lumpur. Jadi dari lumpur, dari kedalaman sakit hati kamu akan tumbuh sesuatu yang indah. Yaitu hati kamu yang penuh cinta, hati kamu yang penuh kesabaran dan penuh kebaikan. Wow,
Kamu memang sepertinya orang yang sangat baik ya. Aku melihat kamu mempunyai banyak teman dan banyak orang yang sayang sama kamu. Amin. Oke, kemudian ini memang mungkin saatnya kamu saat ini masih berjalan sendirian gitu ya. Dengan alone di sini bukan berarti kamu lonely, jadi ada perbedaan antara alone dan lonely ya. Oke? Dan kamu akan mendapatkan King of Cups kamu. Wow, King of Cups kamu akan memberikan kamu stabilitas. Kamu akan menikah dengannya, kamu akan ya entah ya siapapun yang di luar sana menonton apakah kamu percaya atau tidak dengan pernikahan, tapi yang pasti kamu akan mendapatkan jodoh atau the one yang akan bersama dengan kamu dalam waktu yang lama. Oke? Oke, itu saja yang mungkin aku bisa sampaikan kepada grup 3. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat ya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak atas semua subscriber dan terima kasih juga sudah menonton. Dan sending you love and light. Bye-bye.